Tadi kita udah belajar ya, jadi konsep akustik seperti apa, konsep surveinya seperti apa, sekarang bagaimana cara perekaman datanya. Nah, ini unik karena seperti yang tadi saya bilang, mmm, kalau Anda melakukan pengukuran kedalaman, itu ada juga yang namanya survei untuk posisi. Jadi ada 2 alat setidaknya. Kalau ada 2 alat artinya apa? Artinya kita harus bikin kedua alat tersebut ngobrol. Dalam arti mereka harus ngambil nilai kedalaman dan nilai posisi horizontal, XY gitu ya, atau longitude latitude pada saat yang bersamaan. Jadi, kita bisa bikin time stamping. Pokoknya pada saat yang sama dia harus dapat, X, dapat Y, dan dia harus dapat nilai kedalaman. Contohnya seperti itu. Nah, tapi lebih baik lagi, ini aja nih masih suka bikin pusing nih, kalau misalnya Anda lihat ini sama ini bedanya 22 detik. Ini sama ini 30 detik, ini sama ini berapa detik, dan itu beda-beda ya. Nah, itu lebih baik lagi kalau misalnya intervalnya misalnya per 30 detik, atau per 1 menit, atau per apa, biar nanti prosesinya lebih gampang. Tapi setidaknya di sini, pada saat yang bersamaan, posisinya di mana, kedalamannya di mana, itu sudah ditentukan. Nah, ini yang agak sedikit lebih rumit ya. Jadi kita akan belajar terkait yang namanya tidal observation atau, survei pasang surut atau pengamatan pasang surut. Dari tadi kita ngomongin si kapal, oke? Di kapal kita punya horizontal positioning di atas dan kita punya, si vertikalnya, kedalaman. Jadi horizontal di atas, kedalamannya di bawah gitu ya. Kedalaman ini kita harus tahu dari surface itu tuh dia berapa. Misalnya 1 meter di bawah surface gitu ya, karena surface-nya di mana pun pokoknya kan dia ngikutin gitu ya. Permasalahannya di sini ada satu lagi, muka air laut gerak-gerak, dia nggak statis seperti yang tadi kita udah bahas. Itulah kenapa kita butuh koreksi to that sounding gitu ya. Dan kita harus tahu koreksinya itu berapa. Jadi biasanya pada saat survei dilakukan harus ada yang namanya tidal observation atau pengamatan pasang surut. Jadi kalau survei 10 hari, di 10 hari tersebut ada survei pasang surutnya. Entah itu pakai alat gitu ya, alat yang kita tinggal aja atau ya ada orang yang nyatetin gitu ya per 1 jam tuh pasangnya muka airnya berapa. Nanti kita akan dapet kan dia itu tinggi pasang surut pasangnya berapa, surutnya berapa di jam sekian. Nah, itulah yang akan dikoreksi. Kira-kira seperti itu. Dan ujung-ujungnya nanti kita akan dapat oke, nolnya itu di mana. Dan nolnya itu juga nanti Anda akan dokumentasikan di sini. Jadi kalau ini nol, kita harus tahu nolnya di mana, ini ketinggiannya adalah berapa dari si nol itu, gitu ya. Jadi ini bukan ketinggian dari misalnya ellipsoid atau geoid gitu ya, ini ketinggian dari nolnya di sana dan kita dokumentasikan misalnya ini katakan 2 meter gitu ya. Oke, jadi kita kalau misalnya balik lagi ke sana, kita tahu kalau ini 2 meter berarti nolnya itu berapa gitu kan di situ. Nah, ini si bawahnya pole ini biasanya kita ikat ke jeti gitu ya. Jadi ini tuh nggak melayang ya. Misalnya ada jeti di sini kamu ikat gitu kan. Nolnya si gauge ini, si zero gauge ini nggak boleh lebih cetek dibanding nol yang kita tahu. Nah, jadi pokoknya sedalam mungkin lah. Pokoknya dia harus selalu kerendam air. Nah, inilah ujung-ujungnya. Jadi, kalau misalnya kita udah tahu nolnya itu di mana, kita tinggal, koreksi aja gitu ya. Jadi biasanya chart datum itu kita ambil dari level muka air yang paling rendah ya, ya seperti yang kita bahas tadi. Pokoknya kita nggak mau yang, lebih tinggi dari itu, kenapa? Karena kita pokoknya nggak mau kapal kandas aja. Jadi, kalau Anda survei T1 gitu ya, T1 artinya misalnya pagi, waktu pertama di T sama T1 lah gitu ya. Survei itu bisa beda di T2. Kenapa? Karena pasang surutnya berbeda gitu ya. Nah, jadi koreksi untuk T1 itu bisa berbeda dengan koreksi di T2, kira-kira kayak gitu. Jadi itulah kenapa pentingnya pengamatan pasang surut pada saat Anda survei dan nanti ujungnya dari pengamatan pasang surut itu kita tahu nol kita nanti di mana. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah, ilustrasi lebih jelasnya ya. Jadi ini adalah si tide pool kita. Lalu water level pada, jam 1 siang itu di sini nih. Nih ya, misalnya deket-deket sini. Jam tengah malam tuh dia lebih tinggi. Terus abis itu di sini nih
berarti ini jam 6 pagi itu paling rendah gitu ya. Jadi dia itu gerak-gerak nih atas bawah kan, bawah atas bawah atas. Nah, biasanya kita bisa kalau misalnya surveinya cuma pendek gitu ya, cat datum itu tuh ada cara ngitungnya sendiri dan itu lebih kompleks, tapi kalau itu hanya sementara kita bisa pakai yang namanya MLLW contohnya. MLLW adalah mean lowest low water. Jadi low water itu tuh ini nih. Jadi ini kan rendah ya. Ini adalah rendah, ini adalah rendah. Jadi ini grafik ini apa? Grafik ini pasang surut. Jadi ini adalah saat pasang, jadi dia itu tinggi gitu ya airnya. Ini adalah pas saat surut. Airnya rendah dan bisa dilihat ya, bisa bisa beda banget kita angkanya gitu ya. Bisa bisa ini adalah berapa? 8 meter sendiri, lebih 10 meter gitu ya. Mungkin ini surveinya di utara gitu ya. Kalau di utara dalam arti Inggris, Prancis gitu. Kalau di Jawa paling Laut Jawa gitu ya maksudnya, itu paling semeter, 2 meter, I don't know. Tapi ya kayak gitulah kira-kira. Ini kalian bisa bayangkan efeknya terhadap pengukuran kedalaman gitu ya. Nah, jadi yang pada saat low water ini kalian rata-ratakan dan ini bisa jadi nol Anda sementara. Nah, kalau misalnya yang tadi saya bilang, kalau pengen tahu yang lebih tingginya, biar katakan JT Anda nggak kerendam, itu bisa pakai yang namanya MHHW. MHHW itu adalah mean highest high water gitu ya. Jadi itu justru ngerata-ratain ini gitu. Kira-kira seperti itu untuk koreksi pasang surut.